Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi Allah kesempatan untuk melanjutkan hidup, kesempatan untuk melanjutkan saum Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan sampai akhir Ramadan. Kalaupun mati, mudah-mudahan matinya setelah Ramadan, sehingga benar-benar menjadi ahlul jannah. Alhamdulillah kita sudah masuk babak terakhir semifinal. Hari ini adalah babak terakhir masa semifinal, masa 10 hari kedua. Ada 3 golongan orang berpuasa hari ini terlihat sekali. Yang pertama, orang yang benar-benar sukses dalam puasa, ya, yang mendapatkan nilai terbaik. Maka siapapun yang mendapat nilai terbaik hari ini ujiannya besar, tapi semangatnya juga besar. Semakin bersemangat ibadah, semakin bersemangat untuk beramalia, baik amalia secara fisik maupun secara materi. Jadi mengamalkan hartanya, mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang dia bisa amalkan. Dia berlomba-lomba hari ini untuk bisa melewati 10 hari terakhir. Karena di babak itulah yang masa-masa melelahkan. Makanya Nabi SAW melaksanakan iktikaf full 10 hari di malam 10 hari terakhir. Dan itu beliau sampai wafatnya. Makanya saya bilang sama teman-teman, kita ini 11 bulan diberi Allah waktu untuk mengurusi perdagangan kita, untuk mengurusi segala permasalahan duniawi kita, untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Sekarang Allah cuma minta 1 bulan untuk fokus dandani hubungan dengan Allah. Tapi banyak yang menyia-nyiakan. Nah, kalau gagal di 10 hari kedua, 1 dan 2 itu diberi kesempatan terakhir iktikaf. Iktikaf itu kenapa Rasulullah tidak meninggalkan? Karena saat paling tepat untuk orang benar-benar dekat dengan Allah dan kesempatan ditandani Gusti Allah sak kabeh-kabeh. Yang kedua, orang yang setengah berhasil, setengah gagal. Setengah berhasil, setengah gagal. Itu saat ini mau masuk 10 hari ketiga lempoh. Cara kekuatan itu sudah habis. Sudah
Males-malesan poso nih. Males-malesan taraweh, males-malesan sembarang wis. Males-malesan segala macam. Sehingga merasa sudah lelah, sudah menghitung hari. Orang yang berhasil ini justru doanya suweyo gitu. Ojo nangali. Ramadan ini. Jadi orang yang benar-benar puasa karena Allah dan dia berhasil, justru dia berharap Ramadan ini jangan cepat berlalu. Tapi orang yang sudah gagal, yang setengah-setengah tadi, itu suwenira menghitung hari. Alhamdulillah kurang 8 dino. Alhamdulillah kurang 7 dino. Tapi masih ada. Nah yang gagal total itu sudah tidak puasa hari. Sudah banyak yang puasa. Maka untuk mengisi 10 hari ini saya mau sampaikan satu pelajaran berharga yang saya dapat 40 tahun yang lalu. Sampai kuyel ini kertasnya. Saya menyalin ke textbook saya ini sampai lama mau coba sudah hilang, hampir hilang tulisan. 40 tahun yang lalu. Dan saya benar-benar terinspirasi dengan kisah ini. Luar biasa. Saat saya mendapat pelajaran ini, saya tidak pernah berhenti untuk tidak menangis. Padahal waktu itu masih umur belasan. Jadi kalau dipikir dosa ya terlalu akal. Tapi ya Allah, mampukah saya akan bisa seperti Hatim? Jadi zaman dahulu kala, di masa-masa awal Hijriah, kurang lebih tahun sekitar 200 sampai 300 Hijriah itu, hidup seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar yang bernama Syaqi al-Bakhi. Syaqi al-Bakhi. Syaqi al-Bakhi ini seorang ulama tersohor. Beliau ini punya murid namanya Hatim al-Assam. 30 tahun mondok. Jadi Hatim al-Assam ini pertama kali mondok, pertama kali belajar di Imam Syaqi al-Bakhi ini, itu disuruh menghafalkan thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Itu disuruh apa? Suruh ditanya terus. Di mana wajibnya? Di mana letak wajibnya? Kapan wajibnya? Sampai di mana wajibnya? Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Nanti mulut kita itu ditanya di akhirat. Akal kita, pikiran kita ditanya, mata kita ditanya, hati kita ditanya, tangan kita bicara sendiri. Makanya tatkala ada orang bilang, Ustaz, zikir itu pakai gini Ustaz, jangan pakai tasbih. Yang ditanya nanti tangannya, bukan tasbihnya. Iya, saya juga tahu. Tangan saya akan ditanya nih sama Allah. Hei tangan, kowe piye ning donya digawe Yunus apa? Muter tasbih Gusti. Zikir. Tangannya ngomong muter tasbih. Ya tasbih lah ditanya emang. Tapi tangan saya akan menjawab, tangan dipakai muter tasbih. Jadi jangan terpengaruh. Memang awal-awal Rasulullah SAW itu mengajarkan menghitung zikir dengan buku-buku tangan ini. Tapi setelah ada zikir-zikir panjang, beliau mengumpulkan batu-batu kecil. Batu-batu kecil untuk menghitung. Sekarang sudah modern pakai tasbih. Modern lagi sekarang sudah pakai digital. Yang paling modern di HP sudah ada kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngitung dewe. Tuk. Jadi sudah di sini ngitung, nggak pakai lali. Oh, 333 kurang. Jadi Hatim al-Assam ini ditanya oleh gurunya, oleh Imam Syaqi. Suatu ketika Syaqi bertanya kepada Hatim, Hatim kesini, saya mau tanya,
Kamu sudah berapa lama menuntut ilmu sama saya? Belajar di saya ini. Mondok neng aku itu pirang tahun? 30 tahun. Bayangkan, 30 tahun. Mondok itu 30 tahun. Orang main-main. Imam Bukhari itu belajar di 89 negara. Belajar kepada 268 ahli hadis, ulama. Pada saat itu belum ada pesawat, belum ada apa. Sudah keliling 89 negara. Jadi jangan kaget kalau ke sini nggak banyak, nggak usah kaget. Seperti Imam Bukhari cuma satu. Surga itu hanya untuk orang terpilih. Presiden sak negara niku pinten? Siji napa telu? Telu. Presiden pinten? Siji. Gubernur sak provinsi ya siji. Bupati wali kota sak kecamatan, sak kabupaten sak kota madya siji. Camat sak kecamatan ya siji. Dan yang jadi-jadi itu orang terpilih kan? Maka Allah sampaikan, aku ciptakan surga itu uiddat lil muttaqin. Jadi Allah itu jelas-jelas menciptakan surga itu hanya untuk orang muttaqin. Sebaliknya menciptakan neraka uiddat lil kafirin. Maka siapapun yang masuk neraka itu masuk golongan orang-orang kafir. Masuk golongan jin, iblis laknatullah. Lalu apa yang kamu dapat dariku, wahai Hatim? Tanya Imam Baqir. Selama 30 tahun kamu belajar di aku itu dapat berapa? Dapat apa saja? Coba ceritakan kan. Maaf wahai Syekh, wahai guru, jangan marah ya. Saya akan ngomong jujur, tapi jangan marah. Berulang kali Hatim mengatakan jangan marah. Enggak marah, coba sampaikan cepat. Selama 30 tahun aku cuma dapat 8 pelajaran berharga. 30 tahun dapat 8 pelajaran berharga. Langsung gurunya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek nemen tip. Umurku entek 30 tahun ngajari kowe. Kok dadak saiki kowe belajar nang aku 30 tahun mung oleh 8 hal. 8 pengetahuan. Terus aku ngajar kowe selama iki ngopo? Kemudian Hatim berkata pada gurunya, wahai guru, aku melihat seluruh manusia. Kemudian aku melihat masing-masing dari mereka mencintai kekasihnya. Ia bersama kekasihnya tersebut hingga sampai kubur. Namun ketika ia sudah sampai kubur, maka apa yang dia kasihi meninggalkannya. Padahal ada kekasih yang sangat luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku jadikan amal-amal baik sebagai kekasihku, sebagaimana Allah mencatatkan di dalam kitab Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sehingga ketika aku masuk kubur, maka kekasihku masuk ke kubur bersamaku. Seperti halnya Allah yang selalu bersamaku dalam kehidupanku. Jadi aku mengambil dari pelajaran itu, segala apa yang kau sampaikan itu intisarinya yang pertama, ini bekal untuk 10 hari terakhir. Yang pertama adalah amal-amal kebaikan. Hidup itu yang terpenting, bagaimana kita selalu beramal kebaikan. Allah berfirman di dalam surat An-Naziat, wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut
kepada kebesaran Tuhannya. Dan dia selalu berusaha mencintainya. Dan menahan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Maka sesungguhnya dia berada pada jannatil mahwa, surga yang tertinggi. Yang Jibril saja nggak mampu menjangkau tempat surga mahwa. Jadi pertama yang didapat oleh Hasyim itu, dia menyimpulkan dari segala apa yang dia dapatkan itu adalah manusia itu kalau kepingin hidupnya baik dari dunia sampai akhirat, maka jadikan amal-amal baikmu sebagai kekasih hidupmu. Misalnya kenyataan itu, siapapun yang ngomong mencintai sampai mati, sampai ayat aku bersamamu, pas mati ya gak melu ning kuburan, mung ngeterke tok, bar diuruk ya wis. Telung dina nangisnya mulai berkurang. Oleh seminggu nonton TV muncul dono film langsung guyu-guyu cekakaan ya lali lek bojone wis mati. Dan tidak ikut, tapi amal-amal baik itu akan menyertai. Sama siapa yang kemarin sudah menanamkan banyak kebaikan, amal-amal kebaikan, nilai-nilai kebaikan, 10 hari terakhir akan jadi teman setia untuk menjemput malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Jadi yang pertama itu amal-amal kebaikan. Karena kata Hatim, aku sungguh yakin bahwa sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala itu benar. Maka aku memaksa nafsuku untuk menolak hawa. Nafsuku aku paksa untuk menolak hawa. Hawa itu kesenangan. Hawa itu keinginan. Makanya hawa nafsu itu keinginannya nafsu. Nafsuku aku tolak untuk menolak hawa. Keinginan-keinginan aku simpan. Kesenangan-kesenangan aku tinggalkan. Hingga nafsuku tenang untuk taat kepada Allah Ta'ala tanpa pernah berpikir masalah dunia. Jadi yang pertama, dia dapat pelajaran yang dari 30 tahun itu. Yang kedua, Hatim menyatakan, dan yang kedua, sesungguhnya aku melihat seluruh manusia. Aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai. Maka ia akan mengangkat dan menjaganya, barang-barang berharganya. Disimpan di tempat-tempat yang aman. Dikunci rapat-rapat, dibikinkan pintu yang kokoh. Kemudian aku melihat firman Allah Azza wa Jalla, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Surat An-Nahl 96. Apa yang di sisi kalian itu wahai manusia akan hancur, akan lenyap. Semua yang di sisi manusia itu akan lenyap, akan hancur. Kenapa manusia kok menjaga itu padahal akan lenyap, akan ditinggalkan? Sedangkan wa ma indallahi baq, yang di sisi Allah itulah yang kekal. Apa yang kekal di sisi Allah? Doa-doa kita, zikir-zikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, ilmu kita, baik yang dipelajari maupun diamalkan, semua akan di sisi Allah kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sesungguhnya apa yang di sisi kalian itu akan lenyap. Maka Hatim mengatakan, sehingga setiap aku memiliki sesuatu yang bernilai dan berharga, maka aku akan hadapkan sesuatu itu di hadapan Allah. Ya Allah, ini darimu, Engkau yang memberi, Engkau yang mengadakan, maka Engkau yang menjaga ini ya Allah. Aku tidak mau menjadi satpamnya dia. Coba.
Kita pernah menjaga diri jam-jam untuk bisa bangun salat malam? Pernahkah kita menjaga waktu-waktu kita untuk bermesra-mesra dengan Al-Quran? Tapi sing dijogo duwike, sing dijogo mas-masane, sing dijogo gini. Maka hati mengatakan, ini darimu ya Allah. Ini aku dapatkan darimu, engkau memberi aku. Wes jogon, tak delok ya. Saya tidak terlalu dengan dia. Coba. Jalangan bacaan Quran gak bingung. HP ini ketinggalan. Sak kecamatan keruh HP. Bener kan? Maka yang keempat kata Hatim. Yang keempatnya? Hah? Yes, ketiga. Banter. Yang ketiga, sesungguhnya aku melihat semua manusia ini, aku melihat bahwa masing-masing dari mereka kembali ke harta. Sithik-sithik sing diomongno donya. Kaya donya iku sing iso nguripi. Kaya harta itu yang bisa membuat dia bahagia. Hampir semua manusia, aku melihat itu kembalinya ke harta. Duitmu piro, omahmu piro, montormu apa? Coba, gak ketemu teman lama. Hai, assalamualaikum. Wah, kerja yang tiga lagi. Ya. Mau piro? Mobilmu apa? Pernahkah bertanya? Hei, aku eling biyen awakmu gak jilbaban. Saiki jilbaban, alhamdulillah. Wis khatam Quran ping piro? Pernah ada yang tanya gitu? Gak ada. Kata Hatim, aku menjumpai setiap manusia yang ditanyakan, sekarang kamu kerja apa? Punya harta berapa? Rumahmu berapa? Bojomu piro? Ya. Pak Marno tak warai, bojo siji ae jaga. Siji nang Solo, siji nang Jakarta. Siji nang Bandung. Aku melihat itu semua kata Hatim. Semua manusia selalu bertanya tentang itu. Padahal semua di sisi Allah itu tidak berguna. Dia tanyakan nasabnya, dia tanyakan berapa anakmu, sekolah di mana, jadi apa, kerja di mana. Tidak pernah aku melihat satupun manusia berjumpa bertanya sudah berapa juz yang sudah dihafal anakmu, sudah berapa tafsir yang sudah dihafal di luar kepala anakmu, sudah berapa ilmu yang sudah dipelajari oleh anak. Maka aku menangis saat itu melihat begitu. Sia-sia aku belajar 30 tahun kalau aku mengikuti mereka. Ternyata semua tidak ada artinya di hadapan Allah. Tatkala aku membaca surat Al-Hujurat kata Hatim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi pangkatnya, bukan orang yang banyak kudanya, bukan orang yang banyak rumahnya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku ambil pelajaran ini, yang ketiga ini, dan aku sampaikan kepada jiwaku. Wahai jiwa yang dalam kendali Allah, tidak akan pernah kau jumpai Rabbmu, tidak akan pernah kau jumpai wajah Tuhanmu kalau kamu tidak menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Maka hari itu pelajaran takwa aku ambil dan aku hidupkan dalam jiwaku, aku hidupkan dalam hidupku, dan aku bawa setiap tidurku. Wahai Hatim, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Ganti gurunya yang nangis. Mulia benar hatimu Hatim. Aku tidak menyangka engkau telah menyimpulkan begitu banyak pelajaran, sehingga engkau saat ini mengajariku tentang ketakwaan yang sebenarnya. Maka
Aku beramal dengan takwa, berharap menjadi orang mulia di sisi Allah. Dan yang keempat, demi Allah wahai guruku yang mulia, sesungguhnya aku melihat semua manusia ini, sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain. Dan sebagian dari mereka melaknat sebagian yang lain. Penyebab semua ini hanya dengki. Hanya karena mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan dimiliki orang lain. Padahal nilai sebenarnya itu hanya ada di sisi Allah. Dan aku membuka Al-Quran, aku temukan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, kata Hatim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Sungguh kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Masing-masing tidak sama ukurannya, jumlahnya. Masing-masing orang diberi penghidupan dunia yang tidak sama ukurannya dan jumlahnya. Maka buat apa aku harus menyimpan dengki dan iri? Maka aku tinggalkan sifat dengki itu. Dan aku mulai terus belajar untuk meninggalkan dengki itu. Sehingga aku sampai di pelajaran yang keempat, kelima. Hatim, maka aku tinggalkan semuanya. Sebagian dari mereka, aku masuk pada pelajaran yang kelima. Aku melihat manusia, sebagian dari mereka berbuat zalim pada sebagian yang lain. Dan sebagian dari mereka memerangi sebagian yang lain, menghujat, menghukum, memenjarakan karena kekuasaan, karena kedudukan yang tinggi yang dia miliki. Dia sudah kehilangan rasa adil, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang berniat baik justru dipenjarakan, yang berniat untuk menghasut, untuk mencari muka demi mendapatkan kedudukan, harta dan jabatan, justru mereka beri kedudukan yang baik. Padahal aku melihat di dalam firman Allah surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwum fattahidu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kamu. Maka anggaplah, jadikan setan itu musuh. Ojo mbok kanca. Orang-orang yang kehilangan rasa adil itu mereka menjadi sahabatnya setan. Mereka tahu setan itu musuh yang nyata, tapi justru dijadikan sahabat. Sehingga dia berbuat tidak adil. Sehingga dia memenjarakan orang yang tidak bersalah. Sehingga dia melakukan apapun dari kekuasaannya demi untuk meraih apa yang dia inginkan. Akhirnya mereka itu menjadi teman setia setan. Maka aku hanya memusuhi setan saja. Aku tidak memusuhi selain setan. Karena tidak ada yang bisa menyesatkan diriku kecuali setan, kata Hatim. Tidak ada yang bisa membuat aku malas beribadah kecuali setan. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari membaca Al-Quran kecuali setan. Tidak ada yang bisa memalingkan wajahku dari menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setan. Maka saat itu juga aku ikrarkan permusuhan sejati dengan setan. Aku musuhi setan sampai aku mati. Maka aku hanya memusuhi setan saja sampai aku mati. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala bersaksi bahwa sesungguhnya setan adalah musuhku. Maka aku tidak memusuhi makhluk selain setan. Lakum aduum, musuh yang nyata. Ojo golek musuh liyane setan. Dan yang keenam, akhirnya aku menemukan manusia. Masing-masing dari mereka mencari serpian roti, hingga ada yang menghinakan diri sendiri untuk mendapatkannya. Mengemis-ngemis kepada pejabat, dari Cak Nun, ulama, kiai, ngemis nang gubernur, ngemis nang bupati, ngemis nang dini. Hanya ingin dapatkan alpat dan kendaraan yang baik.
Padahal apa yang mereka terdapatkan itu tidak halal. Mereka terjumus kepada sesuatu yang tidak benar. Kemudian aku mencari, kenapa ada yang begini? Aku dapatkan firman Allah dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata, makhluk hidup pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Kenapa mereka ngemis? Kenapa mereka jual ayat hanya untuk mendapatkan harta yang banyak? Kenapa ia harus jual Quran? Hanya kepingin dapat mobil yang bagus. Kenapa dia relakan segala kebaikan-kebaikan hidupnya? Padahal Allah menerangkan dan mengingatkan di dalam ayat yang lain. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalilan. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan Allah mengingatkan lagi. Aku jadi menangis kalau membaca yang ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan antara yang baik dan benar, yang benar dengan yang batil. Tapi aku melihat kebanyakan orang mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil. Tidak ada pemisahnya. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan sampaikan kebenaran itu, jalani kebenaran itu kalau kamu tahu itu benar. Rasul iktikaf 10 hari tapi orang lari dari iktikaf. Demi meraih dunia, meraih harta, meraih yang semua tidak akan pernah bisa dibawa mati. Rasul mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari terakhir. Untuk merasakan lapar yang sesungguhnya. Dibatasi makanan walau sudah waktunya buka. Dibatasi makannya walau sudah waktunya sahur. Ditahan mripate Kanjeng Nabi sampai kenek-kenek. Sampai sering Kanjeng Nabi ngambil ludahnya begini kan. Untuk supaya tidak tertidur. Demi bisa bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Yang dicari hanya keridhaan Allah karena dia sadar bahwa yang bisa membuat dia kaya itu Allah, yang bisa memberi harta Allah, yang bisa membuat apapun dalam hidup itu Allah. Tapi mereka lupa, mereka jual ayat Al-Quran. Mereka berdakwah hanya untuk mencari sesuap nasi. Aku menangis wahai guru melihat semuanya. Dan aku akhirnya mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya aku harus hidup di atas tanggungan Allah. Maka aku yakin bahwa sesungguhnya aku merupakan salah satu dari dawab makhluk hidup yang ditanggung rezekinya oleh Allah. Aku tidak akan pernah kelaparan. Aku tidak akan pernah kekurangan. Aku tidak akan pernah tertinggal dari yang lain. Karena Allah telah menjadikan aku makhluk hidup yang menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampailah aku pada pelajaran yang ke-7. Aku melihat manusia sudah kehilangan kejujuran. Aku sudah melihat orang tidak lagi berkata yang sebenar-benarnya. Mereka berbohong hanya ingin mencapai apa yang dia inginkan. Mereka berbohong hanya ingin mencapai apa yang mereka raih. Demi meraih sesuatu yang tidak berharga di sisi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tegas mengingatkan di dalam banyak surat di Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Araf ini aku baca wahai guru. Walladzina kadzabu bi ayatina wastabaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang berani mendustakan satu ayat saja dalam Al-Quran dan dia bangga dengan pendustaan itu, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Mereka tahu ayat ini tapi mereka ingkari ayat ini. Mereka baca ayat ini, mereka tidak takut dengan ancaman Allah terhadap ayat ini.
Apakah aku harus meneruskan belajar kepadamu untuk mendapatkan yang lebih banyak dari ini? Padahal inilah yang merubah jalan hidupku. Inilah yang akan mengantarkan aku pada kehidupan yang sebenarnya. Dan inilah yang akan membawa aku pada surganya Allah. Dan sampailah aku ke 8. Pada yang ke-8 aku melihat para manusia berpasrah dan bertawakal kepada makhluk. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 23, ayat 24. Mereka bergantung kepada bapak-bapaknya yang kaya-kaya, bergantung kepada saudaranya yang punya pangkat dan kedudukan. Mereka bergantung hidupnya kepada perdagangan-perdagangannya. Sebagian yang lain tawakal pada pekerjaannya, pada kedudukannya, dan mengandalkan kekuatan fisiknya. Padahal semua makhluk itu lemah di sisi Allah. Kemudian aku kembali menemukan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Di dalam surat At-Talaq ayat 3 Allah tegaskan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar berserah diri kepada Allah, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Kenapa mereka tidak bertawakal kepada Allah yang jelas-jelas pemilik langit dan bumi? Sampai hari ini pun belum pernah ada orang yang berani mengklaim dia pencipta langit, dia pencipta bumi, dia pencipta matahari. Nggak ada kan? Jelas Allah pemilik langit bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi. Kenapa mereka tidak bertawakal? Padahal Allah perintahkan, wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan inilah yang aku dapatkan selama 30 tahun aku belajar padamu, wahai guru yang mulia. Maka aku berserah diri kepada Allah. Aku yakin Allah lah Tuhan yang mencukupi hidupku. Dengan senyum penuh bangga dan bahagia, Imam Syakib berkata, wahai Hatim, baru kali ini aku menemukan jiwa yang hidup, hati yang bening, pikiran yang jernih, yang hidupmu tertuntun penuh dengan Al-Quran. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepadamu. Sesungguhnya aku telah melihat ilmu-ilmu di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Aku menemukan semua jenis kebaikan dan ajaran agama. Semuanya berkutat pada 8 permasalahan ini. Sehingga orang yang mengamalkannya, maka sesungguhnya ia telah mengamalkan keempat kitabullah. Jadi siapa yang mengamalkan 8 ini, berarti dia mengamalkan apa yang sudah disampaikan Allah kepada Isa Al-Masih dalam Injilnya, yang disampaikan kepada Nabi Daud dalam kitab Zaburnya, yang disampaikan kepada Nabi Musa lewat Tauratnya, dan yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran. 8 ini kunci hidup. Guru ini baru sadar, muridnya menemukan 8 kunci hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mampu, mudah-mudahan kita bisa. Alhamdulillah tulisan ini ketemu. 40 tahun yang lalu saya nulis ini, sampai gak ketok, sampai nyalin di sini, sampai mengenai. Alhamdulillah bisa tersalin. Mudah-mudahan yang masih kepingin nanti saya kirim lewat sini. Yang nggak bisa mencatat saya kirim nanti ke WA untuk disimpan. Mudah-mudahan manfaat. Dan saya waktu menerima pelajaran ini dulu dari guru saya catat di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5 lembar bolak-balik. Tak bocor terus ini. Kemana-mana saya bawa. Setiap saya baca saya nangis. Kapan saya bisa seperti ini? Kapan saya jadi orang seperti ini? Kapan jiwa saya dituntun Allah menjadi orang yang menjalankan 8 ini? Ternyata apa? 8 itu adalah merupakan perintah utama bagi kehidupan untuk menjadi orang yang terpilih di akhirat nanti.
Sampai sini mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk meraih malam kemuliaan Lailatul Qadri. Enggak yang mau bertanya, silakan.